rasakan setiap hidup kami. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Urapi ya Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, shalom sekali lagi. Ya, dalam setiap kehidupan kalian semua, shalom. Ya, dalam setiap hidup Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Saudara, pagi hari ini kita mau belajar dalam setiap kehidupan kita semua. Satu hari seorang anak kecil, dia bertanya kepada papahnya, "Pah, kenapa sih orang yang punya banyak uang itu kadang pelit?" Kata anak kecil itu. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sedangkan yang sedikit justru suka berbagi. Lalu kemudian sang ayah menjawab, "Nak, bukan seberapa banyak yang kita miliki yang menentukan kebahagiaan, tetapi seberapa banyak yang kita berikan di dalam setiap kehidupan kita semua." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah pada kesempatan hari ini saya mau mengajak setiap kehidupan saudara dimanapun kita berada. Saudara, di dunia yang mengukur ya kesuksesan dari gaji, dari mobil, dari jumlah followers, dari status sosial. Ya, saudara ini dikasihi oleh Tuhan, Tuhan justru mengukur kehidupan kita dari seberapa besar hati kita untuk memberi. Dari seberapa besar hati kita untuk memberi. Hari ini kita akan belajar bagaimana kemurahan hati bukan sekedar soal uang, tetapi soal menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak Ibu, di tahun 2020, saat pandemi melanda, seorang nenek berusia 80 tahun ya di Brasil, dia menjual satu-satunya perhiasan, sebuah cincin emas ya peninggalan almarhum suaminya, untuk membeli makanan bagi tetangganya yang kelaparan. Ketika ditanya kenapa ia melakukan itu, ia menjawab, "Karena Yesus memberikan segalanya untukku." Apa artinya cincin ini dibanding pengorbanan? Saudara, hari ini kita mau hidup di dalam setiap kehidupan kita semua dengan iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Bapak, Ibu, kita hidup di dunia yang berkata simpan untuk dirimu sendiri. Tetapi Tuhan berkata berilah dan kamu akan diberi. Mari kita mau belajar setiap kebenaran ini. Bayangkan dua orang di hadapan Tuhan pada akhir zaman. Yang pertama berkata, "Tuhan, aku sudah sukses. Aku punya rumah mewah. Aku punya mobil terbaru. Aku punya tabungan yang banyak, yang besar." Sedangkan yang kedua berkata, "Tuhan, aku hanya memberi apa yang aku bisa. Makanan untuk yang lapar, waktu untuk yang terluka, dan kasih untuk mereka yang tersingkir." Lalu Tuhan menjawab, "Yang kedua, engkau mengerti isi hatiku. Engkau mengenal kehendakku." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar pada kesempatan pagi hari ini bahwa kemurahan hati bukan soal jumlah, tetapi soal hati yang bebas, soal hati yang digerakkan oleh Tuhan. Dunia bilang kamu harus punya lebih banyak, tetapi Tuhan bilang kamu harus banyak memberi lebih di dalam setiap kehidupan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan, generosity in materialistic world. Bapak, Ibu, saudari, dalam bahasa Inggris, kemurahan hati di tengah-tengah dunia yang matre. Intinya seperti itu ya, Bapak, Ibu, saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Supaya saudara menyadari dalam setiap kehidupan, saudara, kita ada di tengah-tengah dunia. Dan Tuhan rindukan supaya kita memiliki kemurahan hati di tengah-tengah dunia yang materialistis. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari saya mau mengajak kita semua, kita hidup di dunia yang semakin matre, di mana nilai seseorang itu diukur dari apa yang dimiliki, baik harta, baik jabatan, baik gaya hidup. Dalam budaya seperti ini, Alkitab menawarkan paradigma yang radikal, yaitu kemurahan hati, generosity, Bapak, Ibu, saudara, sebagai ekspresi iman, sebagai ketaatan kita kepada Tuhan, dan bagaimana kita bisa menjadi pemberi yang bebas dan sukacita di tengah-tengah dunia yang mengagungkan kepemilikan. Mari kita telusuri prinsip Alkitabiah tentang kemurahan hati ya, melalui beberapa hal pada kesempatan pagi hari ini. Pertama, melalui keteladanan Tuhan. Yang kedua, mengenai panggilan kita, dan yang ketiga mengenai kuasa transformasi. Bapak, Ibu, sebelum saya masuk kepada inti poin dari khotbah saya, saudara,
Di dalam Matius pasal 6 ayat 24. Saudara, penulis kitab Matius, dia memperhadapkan Allah dengan Mamon, yang merujuk kepada perumpamaan Tuhan Yesus yang terdapat dalam Matius pasal 6. Saudara, ini menyatakan bahwa seseorang tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan sekaligus, yaitu Allah dan Mamon atau harta kekayaan. Ini berarti seseorang tidak bisa mencintai dan melayani Allah sepenuhnya jika hatinya masih terikat kepada kekayaan duniawi dalam setiap hidup mereka. Bapak Ibu, selalu diperhadapkan antara Allah dan Mamon. Berarti penting sekali ya di dalam setiap kehidupanmu, engkau memilih Allah atau memilih Mamon. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pemberitaan firman Tuhan tidak akan lepas, yang dari namanya pemberitaan juga akan materi. Sehingga umat selalu diingatkan, jangan memilih yang ini, tetapi memilih Allah di dalam setiap kehidupanmu. Jangan mengejar yang ini, tetapi mengejar Allah di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi kalau kamu hanya mau mendengar firman Tuhan, tapi tanpa kamu mau diajar mengenai setiap pemberianmu kepada Tuhan, justru Bapak, Ibu, Saudari, saya merasa berdosa kalau saya tidak mengajar perkara yang dasar ini, yang harusnya diperhadapkan dengan kita semua. You mau pilih Allah atau you mau pilih Mamon? Banyak orang mau mendengar kebenaran firman Tuhan, tetapi kalau ngomongin uang, itu hatinya langsung risih. Hatinya langsung galau, Pak. Ngapain sih ngomongin uang? Ngomongin itu ngapain? Ya memang harus dibicarakan. Tapi saya dalam setiap apa yang saya sampaikan setiap harinya juga nggak terlalu banyak ngomongin tentang uang. Bapak, Ibu, Saudara, ada waktu-waktunya supaya saudara dan saya diingatkan. Ya, termasuk ketika saya di gereja. Gak sering saya ngomongin demikian, Pak. Bisa diukur dalam 1 tahun mungkin cuma 2-3 kali. Atau mungkin paling banyak Bapak, Ibu, Saudari 10 kali. Itu pun paling banyak. Ya Bapak, Ibu, Saudari yang kasih lihat. Tetapi memang harus diingatkan. Sehingga umat, ya, perhatikan baik-baik Matius 6 ayat 24. Allah itu dihadapkan dengan Mamon. Berarti penting sekali saudara memuja yang mana dalam setiap hidup saudara. Ya. Dan pada kesempatan pagi hari ini, biarlah ini melandasi setiap kehidupan saudara untuk masuk pada kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, Bapak, Ibu, Saudari, kita belajar generosity in materialistic world. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, belajarlah dalam setiap kehidupan kita semua untuk memiliki kemurahan hati di tengah-tengah dunia yang materi. Belajarlah memberi dengan ketulusan. Belajarlah memberi dengan kerelaan hati. Ya Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, belajarlah kita bermurah hati. Itu yang menjadi kerinduan Tuhan. Yang pertama kita mau belajar bahwa Tuhan adalah sumber kemurahan hati. Ingat baik-baik. Saudara, Tuhan adalah sumber kemurahan hati. Dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. Karena kamu mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang kaya telah menjadi miskin karena kamu, supaya kamu menjadi kaya oleh kemiskinan. 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan adalah pemberi terbesar dalam setiap kehidupan saudara. Ia memberikan anaknya yang tunggal. Yohanes 3 ayat 16. Saudara, ia memberikan kasih karunia yang tak terbatas. Efesus 1 ayat 7-8. Saudara, Tuhan adalah pemberi terbesar dalam setiap kehidupanmu dan kehidupanku. Jika saudara dan saya memahami betapa besar pemberian Tuhan, kita justru akan terdorong untuk memberi dengan bebas. Bukan karena kewajiban, apalagi karena terpaksa, apalagi karena pelit. Bapak, Ibu, kita ini memberi karena rasa syukur kita. Karena kita tahu betapa besar pemberian Tuhan di dalam setiap kehidupan kita semua. Dan ini tidak bisa diukur dengan pemberian materi, ya, materialistik dalam setiap hidup saudara. Dengan pemberian maksud saya akan uang. Tidak bisa diukur. Tetapi kita tahu, kita memiliki rasa syukur berapapun yang kita berikan. Karena kadar setiap pemberian setiap orang, nilai itu bisa berbeda-beda, Pak. Tetapi ketulusan itu perlu kita punya dalam kehidupan kita semua. Renungkanlah dalam hidupmu. Bukan karena kewajiban kita memberi, tetapi Bapak, Ibu, Saudari, karena rasa syukur akan setiap pemberian Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita semua.
Dialah sumber kemurahan hati. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, renungkanlah pemberian Tuhan dalam kehidupan kita. Apakah hatimu mencerminkan rasa syukur itu melalui kemurahan hati? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari saya mau mengajak setiap hidup saudara dan saya untuk merenungkan baik-baik poin pertama ini. Tuhan adalah sumber kemurahan hati. Saudara, di dalam 2 Korintus 8 tadi, ayat yang ke-9, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang kaya telah menjadi miskin karena kamu, supaya kamu menjadi kaya oleh kemiskinan. Saudara, konteks di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-9. Surat ini ditulis oleh Paulus untuk mendorong jemaat Korintus menyelesaikan pengumpulan dana bagi orang percaya di Yerusalem yang miskin. Pada saat itu Bapak Ibu Saudara, karena mereka menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, saudara lihat jemaat-jemaat Yerusalem dan saudara bisa menemukan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ya Bapak Ibu Saudara. Bagaimana jemaat-jemaat itu ya Bapak Ibu Saudari menjual harta mereka lalu kemudian membagikan kepada setiap kumpulan komunitas pada saat itu. Dan mereka tidak punya apa-apa. Bapak Ibu Saudari, makanya Paulus mengingatkan, mendorong jemaat Korintus untuk menyelesaikan pengumpulan dana bagi mereka, orang-orang percaya di Yerusalem. Saudara, kita belajar daripada Kristus di dalam kehidupan kita semua, bahwa Dia adalah pribadi yang bermurah hati. Ia yang kaya dikatakan di dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. Ini merujuk kepada kemuliaan Kristus sebagai Allah. Ia yang kaya menjadi miskin. Ini menggambarkan inkarnasi dan kematiannya di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ia yang kaya menjadi miskin. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, Ia yang tadinya dalam setiap kemuliaannya sebagai Allah, lalu kemudian saudara dan saya menjadi miskin. Dia menjadi miskin karena kehidupan saudara dan saya, maksud saya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dengan tujuan supaya kamu menjadi kaya. Supaya kamu menjadi kaya, dan ini berbicara tentang keselamatan. Inilah berkat rohani. Inilah kekayaan terbesar yang saudara dan saya miliki. Gak apa-apa saudara gak memiliki harta berlimpah dalam kehidupan ini, kesuksesan, ya, materi dalam setiap hidup saudara, gak apa-apa. Yang penting saudara jangan ditolak nanti, ya, di dalam pengadilan terakhir. Saudara, inilah berkat rohani kita semua, supaya kamu menjadi kaya di dalam keselamatan yang Tuhan Yesus sudah berikan. Dan saudara memiliki pola hidup yang baru sebagai anak-anak Allah. Saudara, Allah memberi tanpa syarat di dalam setiap kehidupan kita semua. Dan kasih karunia-Nya, dalam bahasa Yunani-nya adalah karis. Itulah dasar kemurahan hati setiap kehidupan kita semua. Ingat, Allah yang memberi tanpa syarat, kita pun juga belajar memberi tanpa syarat. Dia yang sudah memberikan kasih karunia-Nya untuk kita bermurah hati. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, kemurahan Tuhan, grace from God, itu yang memampukan kita juga ikut bermurah hati dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, kemurahan hati bukan sekedar tindakan, tetapi refleksi karakter Allah. Itulah cerminan karakter Allah dalam setiap kehidupan anak-anaknya dimanapun saudara dan saya berada. Jadi bukan sekedar tindakan kita semua. Saudara, kita bisa berbagi banyak hal, tetapi tanpa kasih, ya, semua menjadi gong yang bergemerincing, Bapak Ibu Saudara. Menjadi sia-sia kalau tidak ada kasih. Makanya saudara memiliki kasih Allah dalam setiap hidupmu, sehingga engkau dan saya dimampukan untuk merefleksikan kasih Allah itu, karakter-karakter Allah dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan itu dimulai dari hati. Kenapa kita memberi? Saudara, itu respon atas pengalaman akan kasih karunia Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu, mari. Yang pertama saya mau mengajak kita semua. Saudara, Tuhan adalah sumber kerendahan hati. Ingat baik-baik, apakah kita memberi di dalam setiap kehidupan kita berasal dari rasa syukur, atau justru kewajiban dalam setiap hidup saudara? Kalau saudara bertobat di dalam setiap kehidupan saudara, maka saudara tidak akan pernah hitung-hitungan kepada Allah dalam setiap pemberian-pemberian saudara. Saudara, belajarlah kita memberi karena rasa syukur.
didasari rasa syukur, bukan karena takut belalang pelahap. Ya, kadang kalau ada pemberita-pemberita firman Tuhan, kamu kasih persepuluhan, kalau tidak belalang pelahap akan masuk dalam setiap kehidupan. Belalang pelahap yang mana, Pak? Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mau mengajak saudara, justru kita memberi bukan karena takut, bukan karena kewajiban, tetapi karena rasa syukur kita kepada Allah. Kita tahu setiap kehidupan kita semua pun, saudara, semua karena berkat pemeliharaan Tuhan. Seperti gereja mula-mula, mereka berbagi sesuai keperluan, menggunakan sumber dayanya untuk kebaikan bersama dalam setiap kehidupan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, sadarlah di dalam setiap kemurahan hati, di tengah-tengah dunia yang materialistik ini, saudara diingatkan bahwa Tuhan adalah sumber kemurahan hati. Ini yang pertama kita belajar. Yang kedua, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, bahwa kemurahan hati di dalam setiap kehidupan kita semua adalah panggilan untuk orang-orang percaya. Ini panggilan buat setiap orang-orang percaya. Jadi kalau kamu menjadi orang-orang percaya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kamu tidak lepas dari yang namanya kemurahan hati. Yang tadinya pelit, yang tadinya negatif dalam setiap kehidupanmu, yang tadinya kamu makan buat dirimu sendiri, tetapi karena kamu bertobat, karena kamu menjadi orang yang percaya, maka kamu akan diajar untuk bermurah hati oleh Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan apa, Bapak Ibu Saudari? Dengan sukacita. Dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberi menurut apa? Kerelaan hati. Ya Bapak Ibu Saudari, kita diajak untuk memberi menurut kerelaan hati saudara. Kalau saudara merasa tidak terberkati dalam setiap kehidupan pelayanan gereja, ataupun dalam setiap kehidupan pelayanan contohnya pastor deso, ya sudah, gak usah memberi. Kalau memang saudara tidak terberkati, makanya saya selalu sampaikan, jikalau saudara terberkati dan Roh Kudus menggerakkan. Nah itu penting kalimat itu Pak. Karena enggak semua orang bisa memiliki spirit untuk memberi. Ya, tidak semua Pak. Tetapi kalau saudara dan saya diajar untuk hal yang ini, saudara, ini penting sekali saya mengingatkan. Supaya saudara tahu bahwa kita semua punya panggilan untuk memberi sebagai orang-orang percaya. Jangan abai terhadap perkara ini. Seperti orang kaya yang abai di dalam setiap kehidupannya. Padahal ada si miskin di depan rumahnya. Tapi dia masa bodoh setiap hari. Sampai akhirnya Bapak Ibu Saudari, dia tidak ada di tempat bersama dengan Abraham ada. Saudara, karena apa? Karena abai. Karena hidupnya hanya buat perutnya sendiri. Orang miskin di mana-mana juga ada orang miskin. Ya Bapak Ibu Saudari. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, padahal ketika dia mau memperhatikan orang yang miskin itu, saudara, itu menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyelamatkan si kaya itu. Ya, memang kalau urusan uang ya, urusan materi, bagi mereka yang belum lepas daripada perkara-perkara itu sulit Pak. Ya, sama ada orang ngomong demikian, Tuhan, aku sudah melakukan semuanya. Yang ini udah aku lakukan, yang itu sudah aku lakukan, bahkan seluruh hukum Taurat kayaknya sudah aku lakukan. Apalagi yang kurang? Kata orang ini datang kepada Yesus. Lalu kemudian Tuhan Yesus bilang kepada anak muda ini, yang kurang cuma satu. Kamu mau dengar? Yang kurang cuma satu. Mau dengar? Atau siap dengar? Atau siap melakukannya? Dikatakan apa Bapak Ibu Saudara? Jualah segala hartamu. Ya, bagi-bagikan itu pada orang miskin. Dan kamu ikutlah aku. Ya mikir-mikir Pak. Banyak banget harta gua, aduh. Yang kali ini berat, gak bisa. Ya, kenapa Bapak Ibu Saudari? Banyak orang seperti itu. Ya Bapak Ibu Saudari belum lepas. Yang ono bisa dilakukan kebenaran-kebenaran itu. Tapi perkara materi gak bisa. Jangan sentuh perkara ini. Karena hati mereka yang belum siap pasti bergejolak Pak. Pasti gak rela. Ya Bapak Ibu Saudari. Dan Tuhan selalu mengaitkan cinta akan Tuhan atau cinta akan mamon. Tinggal saudara pilih dalam setiap hidup saudara. Ya Bapak Ibu Saudari. Gak bisa pemberitaan Tuhan
Ya, pemberitaan firman Tuhan kalau tidak diingatkan dengan perkara ini, makanya juga perlu diingatkan dalam setiap hatimu. Mungkin ada orang-orang tertentu yang maaf ya, ketika mereka memberi, lalu kemudian mereka melihat justru ya setiap gaya hidup hamba Tuhan yang makin wow, makin mewah dan lain sebagainya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kamu tidak mau memberi ke sana, ya jangan beri di sana. Beri ke tempat memang yang dimana berkat itu Bapak Ibu Saudari cari di tanah yang subur. Ya saudari yang dikasih oleh Tuhan. Ya walaupun saya mengajar kalau saudara sudah memberi terberkati dengan pelayanan gereja, saudara beri sampai batas itu saja kalau jemaat. Percayalah Pak, sampai batas itu saja. Gak usah sampai, itu keuangannya gimana? Itu dikemanain? Itu buat apa? Itu buat apa? Itu buat apa? Apalagi yang suka memberi besar-besar. Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Tapi saya mau mengajak kita semua pada kesempatan pagi hari ini. Saudara, batas kita adalah memberi di kantong itu sudah. Masalah nanti mereka mau pakai buat apa, urusan hati mereka sama Tuhan. Kalau memang saudara terberkati untuk memberkati pekerjaan Tuhan di sana. Roh Kudus itu kan di dalam setiap hidup saudara, dia nggak diam. Dia akan mengarahkan hati. Nak, kasih ke sana. Nak, jangan kasih ke gereja itu ya, tapi kasih ke sini. Nak, jangan kasih ke orang itu, tapi ke orang ini. Roh Kudus akan menggerakkan. Jangan mau terjebak kalau saudara memberi harus ke gereja. Tidak juga Pak, Bu, tidak. Ya saudari ini kasih oleh Tuhan. Perhatikan baik-baik, kemurahan hati adalah panggilan setiap orang percaya. Memberi itu adalah ibadah. Dan itulah bukti iman kita semua. Di dalam Filipi 4 ayat 18 dan Yakobus 2 ayat 14 sampai 17. Saudara, memberi adalah sebuah sikap dalam hatimu. Dan itu ibadahmu kepada Tuhan. Dan itulah bukti imanmu. Sama seperti Abraham. Dia membuktikan cinta kasihnya dengan pengorbanannya. Pengorbanannya bukan materi tetapi harta. Tetapi anak maksud saya. Tetapi anak Pak. Itulah harta bagi Abraham sebenarnya anaknya. Tetapi harta yang terbaiknya diminta sama Tuhan. Dan Abraham taat. Memberikan Ishak sebagai korban. Dan Tuhan mengasihi Abraham. Karena Abraham sudah membuktikan ibadahnya. Ya, membuktikan bukti imannya kepada Tuhan. Jadi pemberi itu adalah ibadah. Ibadah itu bukan di gereja Pak. Ibadah itu setiap hari dalam hidupmu. Senin sampai Minggu, Senin ketemu Senin, itulah ibadahmu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Prinsip Alkitab tentang memberi itu sederhana. Pertama, dia sukarela. Sukarela. Jangan terpaksa kalau kamu memberi dalam pekerjaan Tuhan. Jangan terpaksa. Ya, sukarela. Kerelaan hati itu penting, bukan paksaan. Kalau kamu sudah ada komentar-komentar negatif. Oh, Pak Pendeta, jangan dong terakhir-terakhir ujung-ujungnya uang dan lain sebagainya. Ya kalau kamu tidak sukarela, kalau kamu terpaksa, ya sudah tidak usah. Daripada bukan menjadi berkat dalam hidupmu. Gelisah, gundah gulana dalam hati. Karena prinsip Alkitab tentang pemberian. Saudara, kita memberi karena sukarela, bukan paksaan. Saudara, kita memberi berdasarkan berkat yang kita terima dalam kehidupan kita semua. Bukan berkat orang lain. Ada yang bisa memberi sampai 1 miliar. Ada yang bisa memberi Bapak Ibu Saudari 500 juta. Ada yang bisa memberi 100 juta. Ada yang bisa memberi 50 juta. Ada yang bisa memberi 10 juta, 5 juta, 2 juta, 1 juta. Bahkan sampai 100 ribu. Tetapi Tuhan melihat berdasarkan berkat yang diterima. Jadi saudara gak usah liatin berkat orang lain. Ketika saudara ditempelkan di pengumumannya, orang ini memberi sekian, sekian, sekian. Gak usah pusing Pak, Bu. Yang penting saudara berdasarkan berkat yang kalian terima. Ya Bapak Ibu Saudari, jangan kalau saudara mau memberi, lalu kemudian karena ada pendeta ngomong, kamu akan diberkati 30, 60, 100 kali lipat. Saudara, ayat mana? Gak ada ayatnya kamu ketika memberi, terus kemudian kamu akan diberkati 30, 60 kali, bahkan 100 kali lipat. Tidak ada ayatnya. Yang ada ayatnya ketika firman Tuhan ditabur, lalu kemudian firman itu bertumbuh, berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Itu yang benar. Tetapi masalah pemberian Bapak Ibu Saudara. Saudara, kita memberi berdasarkan berkat yang diterima dalam setiap kehidupan kita semua.
Dan itu latihan bagi kondisi spiritual saudara. Apa benar-benar cinta Tuhan atau cinta mamun? Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, karena nggak banyak orang bisa melakukan demikian. Saudara, tetapi kita mengerti pada kesempatan pagi hari ini. Prinsip Alkitab tentang memberi, berilah sukarela. Bukan karena terpaksa. Lalu kemudian berdasarkan berkat yang diterima dalam setiap kehidupan masing-masing saudara. Gak usah liatin berkat orang lain. Dia mau memberikan 1M, 5M itu urusan hati dia dengan Tuhan. Dia mau memberikan 2.000, 5.000, 10.000 urusan hati dia dengan Tuhan. Toh nanti setiap berkat yang saudara berikan karena kerelaan hati itu, karena ketulusan itu, ya, karena kemurahan hati dalam setiap hidup saudara, nanti toh akan kembali kepada setiap saudara dan saya. Ya, kembali lewat apa? Lewat berbagai jenis kebaikan-kebaikan yang lainnya dalam setiap hidup saudara. Tuhan punya cara-cara yang ajaib untuk memberkati, merahmati setiap hidupmu. Apalagi kalau hatimu sudah lepas dari perkara-perkara uang tadi. Ya. Lalu kemudian ketika kita memberi, yang pertama adalah sukarela, yang kedua berdasarkan berkat yang diterima, dan yang ketiga dengan sukacita. Saudara, ketika kita memberi, perhatikan baik-baik, berilah dengan sukacita. Jangan memberi dengan cemberut. Ya, misalkan saudara pas persembahan, saudara belum persiapan di gereja, lalu kemudian saudara ambil dengan cepat, saudara masukkan itu tanpa saudara lihat. Saudara pikir itu uang mungkin 10.000, 20.000, saudara masukkan ke kantong persembahan, masuk. Lalu kemudian saudara pas lihat lagi kan di kantong saudara, aduh tadi 100.000 yang kasih, aduh gelisah hatinya Pak Bu, aduh salah ngasih lagi, tadi mesti pengen ngasihnya 10.000, tapi itu di kantong 100.000. Saudara bikin nggak mungkin saudara bilang sama yang nganter kolektor itu, ya Pak Bu maaf itu tadi saya memberi, ini yang benernya. Gak mungkin Pak. Lalu kemudian saudara pulang hati gelisah. Oh ya Bapak Ibu Saudari, hatinya gelisah karena pemberiannya gak sesuai yang diharapkan. Saudara, ini orang yang menurut saya ya Bapak Ibu Saudari, ini orang-orang pelit dalam setiap kehidupan mereka. Saudara, ketika memberi, kita belajar memberi dengan sukacita, bukan karena terpaksa. Apalagi tadi ya saudara hitung-hitungan, aduh nilainya besar sekali, aduh salah lagi tadi Bapak Ibu Saudara. Jangan demikian. Saudara, jemaat Makedonia di dalam 2 Korintus 8 ayat 1-5, mereka memberi bahkan melebihi kemampuan mereka. Karena mereka Bapak Ibu Saudara pertama-tama menyerahkan diri mereka kepada Tuhan. Mereka tahu hidup mereka adalah milik Tuhan. Makanya saudara-saudari ini dikasih oleh Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, berilah ya berdasarkan berkat yang diterima. Kalau Bapak Ibu Saudari ini dikasih oleh Tuhan belajar dari jemaat-jemaat Makedonia, saudara akan memberi melebihi kemampuan dalam setiap kehidupan saudara. Belajar, tapi bukan utang ya Bapak Ibu Saudari. Karena saudara tadi terjebak 30, 60, 100 kali lipat. Saudara akhirnya pinjol. Ya, ketika kalian pinjol, lalu kemudian Bapak Ibu Saudari, kalian pinjol sekian juta, lalu kemudian saudara masukkan ke uang persembahan. Karena saudara berpikir, mana tahu minggu ini bisa 30, kasih 1 juta, bisa jadi 30 juta. Wah, Bapak Ibu Saudara itu rusak. Ya, kalau saudara punya pikiran begitu untuk memberi, saudara rusak. Bapak Ibu Saudari, jangan seperti itu. Ya Bapak Ibu Saudari, apakah kalian ketika memberi, di dalam setiap kehidupan kalian semua hati kalian bebas? Hati kalian sudah terlepas dari keterikatan akan materi dalam kehidupan saudara? Atau saudara justru masih terbelenggu? Nanti kalau saya memberi, ya nanti gimana besoknya? Gimana minggu depan? Gimana nanti yang ini, yang itu? Ya Bapak Ibu Saudara, karena terbelenggu oleh ketakutan, karena terbelenggu oleh kekhawatiran. Nanti kalau saya memberi ke orang tua, nanti cukup gak ya gaji 1 bulan? Kalau saya memberi ke orang miskin yang itu, nanti cukup gak ya? Aduh, saudara, gak boleh kita hitung-hitungan demikian di dalam setiap kehidupan kita semua. Belajarlah. Yang kedua, kita belajar kemurahan hati itu panggilan setiap orang percaya. Saudara, Roh Kudus akan menuntun setiap pemberian-pemberian saudara. Ya, ingat baik-baik. Tidak selalu di gereja lokal saudara. Ingat baik-baik apa yang saya sampaikan. Kemana Roh Kudus tuntun saudara, berilah dalam setiap hidup saudara. Ya, jangan mau Pak Bu, saudara dibodoh-bodohi dalam setiap kehidupan saudara.
Beri kemanapun memang Roh Kudus menggerakkan hati saudara. Makanya kita terus berdoa. Kita memiliki kepekaan dalam setiap hatimu. Kalau saudara terberkati dengan pelayanan gereja tersebut, silakan memberi, dukunglah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Apalagi Roh Kudus sudah mengingatkan kita semua. Yang ketiga, saudara, kita belajar kemurahan hati itu mengubah kehidupan. Kemurahan hati itu mengubah kehidupan. Yang pertama tadi saudara diingatkan, Tuhan adalah sumber kemurahan hati. Yang kedua saudara diingatkan, kemurahan hati adalah panggilan setiap orang percaya. Dan yang ketiga, kemurahan hati, saudara, itu mengubah kehidupan kita semua. Ada transformasi, ada kuasa yang mengalir mengubah setiap kehidupan saudara dan saya. Amsal 11 ayat yang ke-17 ya. Yuk kita baca sama-sama ya. Amsal 11 ayat 17. Firman Tuhan mengatakan demikian. Amsal 11 ayat 17. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Tuh Bapak Ibu Saudari, benar banget apa yang dikatakan Amsal. Saudara, kalau kita murah hati dalam setiap hidup kita, walaupun kita sudah menabur ke sana, tapi sebenarnya dia berbuat baik kepada dirinya sendiri, bukan kepada orang itu. Karena kenapa buat diri sendiri? Karena saudara semakin hari, saudara semakin belajar untuk tidak melekat kepada materi yang kita punya. Amin Bapak Ibu Saudara. Saudara diajak untuk tidak berpijak, memiliki fondasi bukan kepada keuangan, tetapi memiliki fondasi kepada pengenalan akan Allah. Bapak Ibu, ini penting sekali. Jadi saudara sudah mulai tahu, oh saya ini bermurah hati, bukan supaya orang itu terbantu tertolong, bukan. Saya ini bermurah hati, ya, supaya Bapak Ibu Saudari berbuat baik kepada dirimu sendiri. Nah ini yang tidak dilakukan oleh si kaya. Ya, di kisah si kaya dan si miskin itu. Ya Bapak Ibu Saudari, ini yang tidak dilakukan oleh orang kaya itu. Ya Bapak Ibu Saudari, makanya akhirnya kalau saudara di dalam setiap kehidupan ini belajar, banyak orang-orang seperti orang kaya itu. Abai, bodoh amat. Ya, nanti aja juga bisa. Tiba-tiba dia mati. Saudara kasih oleh Tuhan dan kesempatan itu tertutup. Dan nanti saudara akan bertanggungjawabkan setiap apa yang saudara miliki dalam setiap hidup ini ke tahta pengadilan Kristus. Saudara, ayo kita memberi, bukan hanya mengubah orang lain, tetapi ketika kita memberi itu mengubah kita. Saudara, yang pertama apa yang diubah? Membelenggu atau mematahkan belenggu. Mematahkan belenggu materialisme dalam hatimu dan hatiku. Ya Bapak Ibu Saudara, kita punya spirit matre dalam hidup kita semua. Kita punya spirit Bapak Ibu Saudara di dalam setiap kehidupan kita semua, menyimpan bagi diri kita sendiri. Nah ini dipatahkan, belenggu materialisme ini. Makanya diubah di dalam setiap hidup saudara dari dalam. Jadi ketika saudara memberi, bukan hanya mengubah orang lain, tapi juga mengubah kita. Karena saudara, belenggu materialisme itu dipatahkan. Sedikit demi sedikit dipatahkan. Dikeluarkan dalam setiap hidup saudara dan saya. Ya Bapak Ibu Saudari, yang kedua, ketika saudara dan saya memberi, ya Bapak Ibu Saudari, bukan hanya mengubah orang lain, tetapi juga mengubah kita. Saudara, artinya saudara membawa berkat spiritual. Berkat spiritual itu lebih penting daripada berkat jasmani, sekali lagi. Makanya Tuhan Yesus bilang, carilah dahulu kerajaan Allah. Kau pikir kerajaan Allah Bapak Ibu Saudari ngomongin apa? Ngomongin tentang spiritual. Saudara, berkat spiritual itu lebih penting dalam setiap kehidupan saudara. Makanya kalau orang kaya, dia sudah kaya dalam setiap hidupnya. Justru kalau dia tahu prinsip ini, dia makin sederhana dalam setiap perjalanan imannya. Ya Bapak Ibu Saudari, dia pasti lebih sederhana lagi. Karena dia tahu, dia datang kosong waktu dia lahir. Nanti pulang juga kosong, gak bawa apa-apa. Saudara, yang dia bawa adalah berkat spiritual. Dan saya kasih tahu, berkat spiritual yang paling penting dalam setiap kehidupan orang-orang percaya adalah keselamatan di dalam Yesus. Itu cukup, itu paling penting. Ya, sehingga orang udah dikasih tahu ada keselamatan di dalam Yesus, gak mau percaya. Dikasih tahu ada keselamatan di dalam Yesus, masih mau tinggalin Yesus. Saudara, itulah berkat spiritual yang tidak ternilai.
oleh harta apapun dalam setiap hidup saudara. Kita memberi bukan hanya mengubah orang lain, ingat, tetapi juga mengubah kita. Saudara dan saya dapat membawa berkat spiritual dalam setiap hidup saudara dan saya. Yang ketiga, Pak, ya, kita memberi, Bapak Ibu Saudari, bukan hanya mengubah orang lain, tapi juga mengubah kita semua. Karena saudara dan saya dalam setiap pemberian itu dapat memperluas pengaruh kerajaan Allah. Saudara, Tuhan memang bisa pakai direktur dan konektor secara bersama-samaan. Bisa. Tetapi Bapak Ibu Saudari, yang pertama itu akan lebih efektif dipakai Tuhan. Karena dia direktur. Banyak orang mendengar dia dalam setiap kehidupan. Ya Bapak Ibu Saudari. Coba kalau ada orang miskin, maaf ya Bapak Ibu Saudari, dia bertobat dalam setiap kehidupannya. Gaungnya nggak terlalu kencang di dalam setiap kehidupan orang-orang di sekitar kita, di kota kita, apalagi di bangsa kita. Tapi saudara, kalau ada orang kaya di dalam setiap kehidupan di bangsa kita yang bertobat, saudari, itu gaungnya kencang. Ya Bapak Ibu Saudari, maka Bapak Ibu Saudari, Tuhan lebih, Bapak Ibu Saudari, lebih efektif ketika beliau memakai setiap kehidupan orang-orang yang berpengaruh di dalam setiap hidup kalian semua. Maka Bapak Ibu Saudari, ketika kita memberi, itu memperluas pengaruh kerajaan Allah dalam setiap kehidupan kita semua. Maka saudara, sisihkanlah. Saya selalu ingatkan umat, sisihkanlah untuk pekerjaan Tuhan. Saudara mau pakai nilai 1%, silahkan. Saudara mau pakai nilai 3%, silahkan. Saudara mau pakai nilai 5%, silahkan. 7% silahkan. 1/10 silahkan. 50% pun silahkan. 100-100-nya silahkan. Tapi saya punya pemahaman, orang tidak akan bisa memberi nilai 100 kalau dia tidak mencoba, ya, dari 10, ya, dari 5, 7, 10, 15. Dia harus berlatih sampai dia dapetin nilai 100 tadi. Ya Bapak Ibu Saudari, jangan ngomong sama saya, "Oh pendeta, saya sudah memberikan semuanya 100% dalam setiap kehidupan saya." Tapi kamu memberi 1/10 enggak? Kalau yang itu belum sih Pak Pendeta. Ya jangan ngomong sudah memberikan 100. Latihlah dirimu. Ya, tadi saya sudah ajarkan mau 1%, 3%, sisihkan 5%, 10%. Kamu bisa sisihkan buat makanmu. Kamu bisa sisihkan buat gaya hidupmu. Masa untuk pekerjaan Tuhan kamu tidak mau sisihkan? Padahal berkat itu berasal daripada Tuhan. Kalau nanti diambil baru mewek, baru nangis. Ya Bapak Ibu Saudari. Haleluya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seorang pembicara atau penhamba Tuhan yang mengandalkan Tuhan untuk membiayai panti asuhan, yang membuktikan bahwa kemurahan hati dan iman menghasilkan mujizat. Dan hamba Tuhan ini bernama George Muller. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hamba Tuhan yang Tuhan pakai. Untuk apa? Untuk membiayai panti asuhan. Saudara, dia dipelihara sempurna di dalam setiap kemurahan hati yang dia miliki. Bahkan iman yang dia lakukan menghasilkan mujizat di dalam setiap kehidupannya. Dan banyak orang-orang seperti George Muller ini. Saudara, bagaimana mereka memperhatikan setiap pekerjaan Tuhan dalam hidup mereka. Ingat, pekerjaan Tuhan banyak Pak Bu, bukan hanya di gereja, di panti asuhan, di orang-orang susah. Saudara keluar rumah, ada orang-orang yang susah. Saudara menemukan mereka yang tidur di jalanan, itu pun juga pekerjaan Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara memandikan orang yang maaf ya stres. Kalau mungkin di rumah saudara ada orang yang jalan gitu ya, tanpa tujuan. Ya, lalu kemudian saudara keluar ketemu lagi orang itu, ketemu lagi orang itu, ketemu lagi orang itu. Saudara bisa kasih baju, saudara bisa mandikan dalam setiap kehidupan kalian semua. Itu pun pekerjaan Tuhan. Ada anak-anak yang nggak bisa sekolah, saudara dengan berkat yang saudara terima bisa menyekolahkan anak-anak. Itu pun berkat Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu pun pekerjaan Tuhan maksud saya. Mulailah dengan langkah kecil. Beri waktumu, beri talentamu, beri hartamu. Lihatlah bagaimana Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan saudara. Di dunia yang berkata simpan untuk dirimu sendiri, Tuhan memanggil kita untuk berkata berilah dan kamu akan diberi. Saudara, apakah kalian memberi dengan sukacita atau terpaksa? Coba evaluasi kembali yang pertama. Renungkan baik-baik dan mulailah dengan langkah iman. Berilah persembahan, bantulah yang membutuhkan, atau tawarkan waktu untuk pelayan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, mulai dari langkah
langkah yang kecil. Yang ketiga, percayalah pada janji Tuhan. Ia tidak akan pernah berhutang kepada saudara dan saya. Percayalah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini bukan masalah nilai. Ya, bukan masalah jumlah pemberian, tetapi ketulusan saudara. Saudara tahu hidup bukanlah tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi seberapa banyak kita memberi. Bahkan Billy Graham mengatakan demikian di dalam setiap kehidupan. Hidup bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi seberapa banyak kita memberi. Saudara, mari pada kesempatan pagi hari ini saya mau tutup. Ya Bapak Ibu Saudari, biarlah saudara tahu dalam setiap kehidupan saudara hari ini, saudara diingatkan untuk memiliki kemurahan hati di tengah-tengah dunia yang materialistik. Ya Bapak Ibu Saudari, di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Mari Bapak Ibu, suatu hari nanti ketika kita akan berdiri di hadapan Tuhan, Dia tidak akan bertanya seberapa banyak hartamu, tetapi Dia akan bertanya, apa yang telah kau lakukan dengan apa yang kuberikan kepadamu. Sama seperti talenta. Ya, perumpamaan tentang talenta itu. Apa yang saudara dan saya berikan kepada Tuhan? Apa yang telah kau lakukan dengan apa yang sudah kuberikan kepadamu? Karena pasti semua orang sudah dapat pemberian-pemberian itu. Sudah punya talenta-talenta itu di dalam setiap kehidupannya. Tapikah apakah saudara dan saya mengolah untuk kemuliaan Tuhan, atau saudara menyimpan bagi diri saudara sendiri? Hari ini Tuhan menawarkan dua pilihan. Saudara mau hidup untuk diri sendiri, menimbun, khawatir, dan akhirnya kecewa, tetap gak akan cukup. Ya Bapak Ibu Saudara. Atau saudara memilih hidup untuk Tuhan, memberi dengan iman, menyaksikan mujizatnya, memberi dengan ketulusan, dan melihat bagaimana Tuhan akan merahmati dengan berbagai kebaikan dalam setiap kehidupan saudara. Saudara, selama masih ada hukum tabur dan tuai, apa yang kita tabur pasti kita tuai. Saudara nabur kejahatan, pasti menuai kejahatan. Ya Bapak Ibu Saudari, Tuhan tidak pernah tertidur. Kalau Dia sudah membuat rumusan ini, Dia bilang selama masih ada bumi, maka hukum tabur dan tuai akan tetap ada. Termasuk dalam area-area pemberian. Amin Bapak Ibu Saudari. Ketika saudara memberi, maka Bapak Ibu Saudari percayalah, saudara akan menerima kebaikan-kebaikan Tuhan itu. Selama masih ada hukum tabur dan tuai. Ketika engkau dan saya mendidik anak-anakmu di dalam ketulusan, Bapak Ibu Saudara-saudari, maka tuaiannya mereka pun akan merawat saudara ketika saudara tua di dalam ketulusan. Jadi lebih banyaklah dalam hidup saudara menabur kebaikan. Ya, jangan sampai simpan kekecewaan, kepahitan, lepaskan itu Pak. Lepaskan, ampuni mereka yang bersalah kepadamu. Mungkin ini salah satunya kenapa saudara dan saya tidak terberkati, karena saudara masih simpan dendam, simpan kekecewaan dalam setiap hidup saudara. Biarlah pada kesempatan pagi hari ini, hidup ini terlalu singkat Pak Bu, untuk menyimpan bagi diri kita sendiri. Tetapi terlalu berharga untuk tidak dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Saudara, mari kita berikan setiap apa yang ada dalam hidup kita semua. Ini bukan hanya uang, tetapi kita hidup sepenuhnya bagi Yesus. Kita hidup sepenuhnya bagi Yesus. Karena Dia yang sudah memberikan segalanya bagi saudara dan saya. Dan biarlah saudara, ketika kita berpulang nanti, saudara, banyak orang menangis bukan karena uang yang kau berikan, tapi karena kemurahan hati. Bahwa ibu ini, bapak ini, pribadi ini, itu sudah membantuku banyak hal. Dan kebaikan-kebaikannya itu yang mengiringi dia. Dan Tuhan mengenal setiap hati orang-orang demikian. Jadi orang Kristen, saudara tidak berhenti untuk berbuat baik. Harus terus memproduksi hal-hal yang baik dalam setiap hidup saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara ini dikasihi oleh Tuhan. Jadi ayo, kalau jadi orang Kristen tapi masih jahat, ya, terus kemudian saudara bisa nyanyi-nyanyi di gereja, padahal saudara masih nyimpan luka. Bahkan pernah saya mendengar, ya, ada ibu mertua dan juga anak mantunya Bapak Ibu Saudara, ini satu gereja, ya, menyimpan dendam karena apa? Si menantu Bapak Ibu Saudara ini dikasihi oleh Tuhan punya hutang sama mertuanya. Tapi ya karena nggak dibayar hutangnya Bapak Ibu Saudari, mereka berdua akhirnya saling kecewa satu dengan yang lain. Tapi ketika memuji menyembah bisa. Bapak Ibu Saudari, janganlah kita demikian. Ya, hidup ini terlalu
singkat untuk saudara menyimpan luka dalam hidup saudara. Biarlah pada kesempatan pagi hari ini, kita semua, mari bersama-sama, berikanlah setiap apa yang pantas untuk memuliakan nama Tuhan dalam setiap hidup saudara. Amin. Biarlah saudara menjadi orang-orang yang bermurah hati di tengah-tengah kehidupan dunia yang materialistik ini. Ya Bapak Ibu Saudari, mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami mengucap syukur pada kesempatan pagi hari ini. Berkatilah setiap anak-anak. Biarlah pada kesempatan pagi hari ini kami diingatkan bahwa segala yang kami miliki adalah milik-Mu. Kami menyerahkan hati, kami menyerahkan harta, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Bebaskanlah kami dari belenggu materialisme dalam setiap hidup anak-anak-Mu Tuhan. Kami tahu dosa yang paling merusak di akhir zaman adalah materialisme ini Tuhan. Spirit bercinta dengan uang, bercinta dengan materi. Tuhan jauhkan ini semua dalam setiap kehidupan kami semua. Kami berdoa buat mereka yang bertekun dalam channel Pastor Deso, rahmati mereka semua. Bebaskanlah kami semua dari belenggu materialisme ini di dalam nama Yesus. Ubahkan hati kami supaya hati kami menjadi saluran berkat-Mu. Bukan hanya dengan uang, tetapi dengan waktu, dengan talenta, dengan kasih kami. Tuhan terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Kami diingatkan. Biarlah Tuhan pakai hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah setiap waktu, setiap tindakan-tindakan kami setiap hari benar-benar menghadirkan kemurahan Engkau ya Tuhan. Biarlah ada kemurahan hati dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami dapat menjadi saksi bahwa Engkaulah pemilik segalanya dalam hidup kami semua. Tuhan, kami datang kosong. Pulang pun kami akan kosong. Hanya kehidupan spiritual yang kami bawa. Biarlah Tuhan berkat kekal itu terus melekat dalam hidup kami semua. Sehingga kami akan disanggupkan, dimampukan untuk meninggalkan segala percintaan duniawi. Dan kami benar-benar bersekutu di dalam hadirat Tuhan. Dan biarlah Tuhan sendiri yang terus menuntun kami sampai perjalanan iman kami. Bahkan sampai perjalanan waktu kami yang terakhir, kami hidup di dunia ini. Bapa rahmati. Di dalam nama Yesus Tuhan. Aku berdoa, Tuhan yang merahmati setiap kami semua. In the name of Jesus. Aku berdoa biarlah berkat Tuhan boleh terus mengalir, jasmani, terlebih berkat rohani. Bagi setiap mereka yang mengasihi Engkau, bagi setiap keluarga, pekerjaan kami, bisnis usaha kami, anak-anak kami, pasangan kami, rahmatilah setiap kehidupan kami semua. Bapakku, ajarlah kami hidup untuk terus mementingkan setiap Tuhan Yesus hati-Mu lebih daripada hati kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus aku berdoa, bagi yang sakit Tuhan sembuhkan. Pagi hari ini Tuhan pemulihan terjadi. Buat setiap mereka yang sakit, in the name of Jesus, bilur-bilur darah Yesus menyembuhkan. Menyentuh setiap organ-organ tubuh yang sedang mengalami sakit. Dalam nama Yesus. Bagi mereka yang terbelenggu dengan kuasa kegelapan, aku berdoa, aku putuskan, aku hancurkan di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan, kami patahkan setiap ikatan belenggu-belenggu kuasa kejahatan dalam nama Yesus. Kami masih memiliki spirit materialisme. Kami juga putuskan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Biarlah Tuhan Yesus sendiri yang terus menjadi kebahagiaan kami. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh